Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, meskipun kita masih di tengah pandemi COVID-19, kita tetap dimampukan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Kita bersyukur kita sudah ada di penghayatan Minggu Sengsara yang kelima. Dan pada kesempatan ini sebagai warga Gemim, kita terajak untuk bersama-sama merenungkan bacaan firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Sebelum kita akan membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami semua, sehingga sampai hari ini kami masih tetap merasakan kemurahan kasih-Mu. Dan pada kesempatan ini kembali kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Melalui channel Suara Injil, kami percaya bahwa pemberitaan firman ini dapat memberikan kekuatan dan pengharapan pada kami semua ketika kami ada dalam penghayatan minggu-minggu sengsara. Berikanlah hikmat kepada hamba-Mu yang akan memberitakan firman, bahkan bagi semua pendengar, biarlah Tuhan akan tetap memberikan pengertian agar dapat memahami setiap kebenaran firman yang akan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Matius 26 ayat 69 sampai 75 tentang Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian pembacaan firman-Nya yang suci dan yang kudus ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada yang berucap, saat kita menjadi Kristen, maka kita akan sepi dari tantangan dan pergumulan. Ternyata ungkapan ini sangat berbeda dengan realita yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Justru semakin kita setia dan taat mengikuti Yesus, maka penderitaan, tantangan, dan pergumulan itu seakan tidak pernah sepi dari kehidupan kita. Selesai kita menyelesaikan atau keluar dari pergumulan yang satu, tiba-tiba muncul lagi pergumulan yang baru. Setiap orang percaya rentan dan tidak kebal terhadap berbagai godaan dan hal-hal yang menggoncangkan iman, yang sewaktu-waktu atau kapan saja dapat membuat kita bisa menyangkali Tuhan. Menjadi Kristen, apalagi kita telah mengalami kebaikan dan keajaiban dari Tuhan, itu tidak menjamin kita akan kebal untuk menyangkal Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menyadari bahwa kondisi iman kita suatu waktu bisa berada dalam posisi yang lemah. Maka saudara-saudara, ketika iman kita ada dalam kelemahan, maka jangan sekali-kali kita mendekati area yang berbahaya. Tetapi itulah dinamika hidup orang beriman. Dari bagian firman ini kita belajar bahwa penyangkalan Petrus terjadi karena hal-hal kecil, bukan hal-hal yang besar. John Calvin berkata bahwa manusia bisa tidak jatuh hanya karena kasih karunia Allah.
begitu Allah tidak menopang, maka serangan sekecil apapun bisa menghancurkan dan menjatuhkan kita. Sangat menarik ungkapan dari John Calvin ini. Perlu untuk kita cermati, kita pikirkan, dan kita maknai. Saudara-saudara, dalam konteks Matius 26, ayatnya yang ke-33, Petrus pernah berucap bahwa imannya tidak akan pernah terguncang. Ia semula ternyata pernah berjanji setia sampai mati demi Yesus. Ternyata dia gagal memenuhi janjinya itu. Belum 1 hari berlalu dari saat ia berjanji rela mati bagi Tuhan, ternyata dia telah menyangkal Yesus. Petrus begitu takut karena keadaan yang sangat mengancam dirinya. Sang guru, Mesias yang mereka harapkan, ternyata dalam pandangannya begitu lemah dan rapuh. Petrus melihat dan saksikan sendiri Yesus dengan begitu mudah ditangkap. Apalagi dia melihat saat Yesus ditangkap, Yesus tidak melakukan perlawanan. Situasi ini, kenyataan ini membuat iman Petrus begitu tergoncang. Tetapi dia ingin tahu apa yang terjadi pada Yesus. Maka ia memutuskan untuk mengikuti Yesus dari jauh ketika Yesus akan diinterogasi di depan Kayafas. Saudara-saudara, di tengah ketakutannya, Petrus menjadi semakin panik dan tertekan. Saat seorang perempuan muda mengatakan bahwa Petrus juga adalah pengikut Yesus dari Galilea. Tuduhan ini membuat Petrus begitu takut. Dia menjadi gelisah. Dia takut ditangkap dan dihukum, dan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Yesus saat itu. Maka dia segera menyangkal dan ngotot bahwa apa yang dikatakan perempuan muda itu, dan itu adalah penyangkalan pertama. Petrus mengira penyangkalan pertamanya akan membuatnya lepas dari masalah. Tapi ternyata perempuan itu makin giat menyebarkan kepada orang-orang di sekitar tempat itu bahwa Petrus adalah salah satu dari murid Yesus. Situasi semakin tidak terkendalikan. Petrus juga menjadi semakin lebih takut. Dan Petrus pun bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Maka penyangkalan yang kedua ini, kita melihat bahwa Petrus dengan rela dia bersumpah tidak mengenal Yesus. Mereka makin mendesak dia dengan mengatakan bahwa dari cara bicara Petrus telah mengidentifikasikan bahwa ini menjadi bukti bahwa dia adalah bagian dari pengikut Yesus. Dan saudara-saudara, untuk mempertegas dan meyakinkan penyangkalannya, karena dia telah dipenuhi dengan rasa takut, ia rela terkutuk kalau sumpahnya tidak benar. Saudara-saudara, setelah penyangkalannya yang ketiga, tiba-tiba Petrus mendengar ayam berkokok. Tanda ini mengingatkan dia bahwa dirinya telah menyangkal dan tidak mengakui Yesus. Ia langsung pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ia menyadari bahwa dirinya tidak layak dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, peristiwa penyangkalan Petrus ini mengingatkan kita tentang suatu fakta, bahwa kita bisa gagal dalam mengikut Tuhan. Alkitab mencatat ada begitu banyak orang beriman yang pernah gagal dalam hidupnya saat mengikut Tuhan. Dan fakta-fakta ini bukan untuk melemahkan kita, tetapi sebenarnya justru menjadi sebuah refleksi untuk kita agar kita lebih waspada, dan bahwa kejatuhan bisa terjadi dalam hidup kita kapan saja. Dalam catatan Alkitab kita melihat, saudara-saudara, Petrus adalah murid yang sangat dekat dengan Yesus. Bahkan kalau saudara perhatikan, kemanapun Yesus pergi, Petrus selalu diajak oleh Yesus. Dengan adanya kedekatan dan relasi ini, seharusnya
seharusnya Petrus dinilai tidak akan menyangkal Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di penghayatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus, apalagi kita sudah ada di minggu sengsara yang kelima, sebagai warga gereja, sebagai warga Gemini, kita diajak untuk kembali menata keimanan kita kepada Yesus. Tentu saat ditanya orang apakah kita pengikut Kristus yang setia, pasti tanpa pikir panjang kita akan menjawab, ya, saya pengikut Kristus yang setia. Menjadi perenungan bagi kita, apakah kita mempunyai keberanian untuk tetap bersaksi dan menyatakan diri kita sebagai murid Kristus di tengah dunia yang gelap? Meskipun kita mencoba untuk menghindar dari pandangan dunia ini, mengenai status dan kedudukan kita sebagai murid Kristus, tetapi memang kita tidak dapat menghindar dari berbagai pandangan dunia ini yang penuh dengan tantangan dan godaan. Tetapi juga kita sebagai gereja tidak sementara diajak untuk menghindari, untuk tidak lari dari berbagai tantangan dan godaan, tetapi kita tetap berdiri dalam keteguhan iman sebagai bentuk komitmen iman kita kepada Tuhan. Kita lawan tantangan, kita hadapi setiap godaan. Tidak semua orang percaya yang punya keberanian untuk tetap bersaksi dan mempertahankan komitmen imannya, apalagi saat berada di dalam tekanan, permasalahan, dan himpitan, sama seperti yang dialami oleh Petrus, yang pada akhirnya ia gagal dalam memenuhi komitmennya dalam mengikuti Yesus. Saudaraku, dalam hidup ini ada beragam tantangan dan penderitaan yang kita alami. Misalnya di tengah pandemi ini, tekanan ekonomi dalam keluarga bisa membahayakan seluruh keluarga kita. Kalau kita menjadi takut dan bimbang, pasti kita akan hancur dan bisa saja kita menggunakan cara-cara dunia untuk bisa lepas dari tekanan ini. Misalnya ada orang yang rela menyangkali Yesus dengan cara hidup yang di luar kehendak Yesus, melakukan penipuan dan pencurian dan lain sebagainya. Ada juga contoh lain, di saat kita mendapatkan tekanan kebencian atau iri hati yang membahayakan baik jabatan, status, kedudukan dan kehormatan kita, maka bisa jadi kita akan menyangkali Yesus dengan cara akan melakukan serangan balik kepada orang lain. Kita membalas apa yang telah mereka lakukan kepada kita dengan cara memfitnah dia, kita menjatuhkan dia, kita menjerumuskan dia dengan tujuan supaya dia merasakan hal yang sama yang seperti yang kita alami. Kegagalan Petrus dalam mempergunakan kesempatan hidupnya menjadi murid Yesus terjadi karena ia tidak siap dengan konsekuensi atas ucapannya. Ia terlalu percaya diri, namun dia takut menghadapi sebuah penderitaan. Ia tidak memegang komitmen imannya karena tidak memahami secara serius misi dari Yesus. Ia berharap Yesus hadir dan tampil sebagai pahlawan menurut kualifikasinya. Karena itu peristiwa Yesus ditangkap membuatnya menjadi bingung dan takut. Semua pengalaman bersama dengan Yesus, setiap pesan yang Yesus sampaikan dan pengajaran itu menjadi tidak berarti. Beruntung saudara-saudara, ada satu hal positif yang dapat kita pelajari dari Petrus, di mana Petrus mempergunakan kesempatan berikutnya sebagai titik balik untuk dia bisa berbenah diri menuju pada suatu pertobatan. Ia bertobat dan menjalani hidup yang benar sebagai saksi Kristus. Dan benar, kalau kita baca dalam kisah pelayanannya di Kisah Para Rasul, bahwa buah dari pemberitaan dan pelayanannya yang sungguh-sungguh membuat sekitar ada 3.000 jiwa yang memberi diri dibaptis. Saudara, setiap kita mempunyai waktu dan kita diberikan waktu untuk mampu menjadi saksi dan menyatakan diri sebagai hambanya di dunia ini. Saat Tuhan memperlengkapi saudara-saudara dengan
begitu banyak kelebihan, baik kekayaan, ada kekuasaan, jabatan dan otoritas. Semuanya itu diberikan Tuhan sebagai suatu kesempatan bagi kita untuk menyatakan diri kita sebagai murid Kristus, menyatakan kemuliaan Allah supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi dunia ini. Atau sebaliknya, saat keadaan kita kurang baik dan kurang menyenangkan, mungkin kita ada dalam tekanan dan pergumulan yang berat, ada dalam kekurangan, kita mengalami rasa kecewa, bahkan dalam masalah keluarga, kerabat, bahkan dalam hal ekonomi, perekonomian keluarga kita merosot. Hal ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan mampu memberi kita jalan keluar, bahwa Tuhan mampu memberi solusi dalam hidup kita. Karena ketika kita tidak mampu mempergunakan peluang dan kesempatan untuk melayani, bersaksi bagi Kristus, dan tidak dapat menggunakan kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain, atau bahwa kita menyangkal berbagai kebaikan Allah, maka kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Petrus. Pada akhirnya hanyalah penyesalan, air mata, kesedihan, dan tangisan. Kita terus diberi kesempatan untuk membuktikan kecintaan kita kepada Yesus. Meskipun saudara-saudara sangat sulit, seakan-akan kita tidak lagi mampu. Tetapi itulah kehendaknya bagi kita, bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Sebab kata Paulus, penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti dari Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan, orang yang hebat tidak dihasilkan dari proses yang mudah dan gampangan, tetapi orang yang hebat dihasilkan dari setiap kesukaran dan penderitaan. Selamat memaknai minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara-saudara, jangan lupa dukung dan support terus channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk meletakkan dasar firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarlah channel Suara Injil ini akan menjadi berkat bagi kehidupan kita semua, karena saya berkomitmen untuk terus membangun dan mengembangkan channel ini, memberikan konten-konten spiritual bagi kita semua, baik ilustrasi yang diolah dari berbagai sumber-sumber, tentunya ilustrasi, kisah-kisah inspirasi yang sangat kontekstual dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Dan biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan salam